Dari mulai tawaf hanya ada 3. 1, tawaf. Yang kedua, kemudian sa'i. Dan yang ketiga adalah tahallul. Baik, tawaf adalah ibadah. Ingat, ibadah yang dilakukan dengan cara berputar mengelilingi Ka'bah, ya, searah jarum jam sebanyak 7 putaran. Ya, dimulai dari Hajar Aswad atau yang segaris dengan Hajar Aswad. Di saat tawaf itu tadi kita kemudian hati-hati, pastikan yang laki-laki terbuka bagian kanannya seperti ini. Kemudian tangan kanan, ya, atau 2 tangan. Kalau untuk Hajar Aswad bisa 2 tangan begini, ya. Kalau 2 tangan kesulitan, 1 tangan yang sebelah kanan. Dan menghadap ke arah Hajar Aswad, ke Ka'bah, lalu mengucapkan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tahan sebentar. Lihat baik-baik, fokus. Sebetulnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kalimat singkatnya. Asalnya agak panjang, tapi boleh kita bacakan di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mintalah, saya wajibkan aja untuk menghafalkannya. Karena doanya ini sangat singkat, padat, dan mudah untuk dipahami. Ya, Allahumma, boleh ikuti. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu bertobat, benar-benar datang ke sini ingin menggugurkan semua dosa, maka mulai tawaf ini aku ampuni semua dosa-dosa. Sehitam apapun dosa yang kita bawa sampai menyebabkan batu ini hitam, kalau kita mau tobat, maka seketika akan diampuni dosa-dosa kita. Makanya Anda lihat batunya boleh hitam, tapi kenapa perisai yang mengenai itu putih terang? Ingin menandakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua orang pasti pernah salah. Tapi hal yang paling ringan, setidaknya pulang dari Ka'bah itu selesai semua dosa-dosa kita. Makanya janji ini kita bacakan, Allahumma imanan bika. Ya Allah, saya datang ke sini karena yakin iman kepadamu. Tasdiqan bi kitabika, dan saya ingin kemudian membenarkan semua keterangan dalam kitabmu. Katamu yang datang ke sini akan sukses, saya yakin. Katamu yang datang ke sini akan diampuni dosa, saya yakin ya Allah. Katamu yang datang ke sini akan diberikan ketenangan, saya yakin ya Allah, saya yakin ini semua itu. Ya wafaan antika, dan saya kesini ingin menagih semua janji yang telah kau sampaikan tadi. Engkau berikan kesuksesan, saya akan minta di sini ya Allah. Engkau janjikan ketenangan, saya akan mohon di sini. Engkau janjikan ampunan, saya akan minta. Wattiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammad SAW, dan saya akan kerjakan semua ritual umrah mulai saat ini sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Allah yang janjikan, Nabi yang tegaskan, kami akan tagih semua itu dan kami akan ikuti sesuai petunjuk Nabi. Maka kalau kita bisa ucapkan dengan benar, kita akan mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami akan mulai tawaf kami dengan menyebut namamu yang paling agung. Maka ketika kita benar kerjakan itu, janji pertama kami mulai di sini. Paham seperti ini? Saya ingin Anda paham, bukan cuma bacakan putar-putar tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Jadi ketika Anda bacakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka kalimat pembuka itu sekaligus membuka komitmen janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai dari sini, angkat tangannya atau kedua-duanya, baik kalau nggak bisa salah satunya, jadi di posisi ini nanti ya, sejajar dengan Hajar Aswadnya. Oke? Ya, saya contohkan dulu, nanti selebihnya nanti insya Allah kita bisa praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian kita melangkah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ya, tahan, pelan-pelan. Kalimat itu yang paling singkat. Kalau mau disempurnakan, misalnya ditambah boleh, la haula, wala quwwata illa billah. Baik, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat itu dibacakan sampai di batas ini, maqam Ibrahim. Itu dari sejak maqam Ibrahim sampai Rukun Yamani, berputar sampai ujung sisi sebelah sana. Ini Hajar Aswad, ini yang ke arah Hijr Ismail, sini 2. Rukun Yamani yang sebelah sana 1 lagi. Anda boleh minta bebas dengan bahasa kita yang kita pahami dari sini sampai dengan Rukun Yamani. Nggak perlu pakai bahasa Arab. Boleh dilafadzkan. Boleh dilafadzkan. Sepanjang itu kita ketahui. Ya, boleh minta, silahkan. Jangan paksakan dan membaca sesuatu yang Anda tidak pahami. Minta aja, mau dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, minta seluas-luasnya. Dan itu kesempatan kita. Maaf ya, sekali lagi, Anda biaya itu nggak sedikit. Tenaga, waktu, maka jangan sia-siakan. Tapi, ingat pesan saya. Ingat pesan saya sekali lagi, jangan berhenti di tempat-tempat ini.
Teruskan, karena rukun kita belum selesai. Kita baru tawaf. Saya ulang ya, berapa putaran? 7. Artinya ada 7 kesempatan berdoa. Tolong bagi-bagi. Kalau saya biasanya pertama saya berdoa untuk ayah, putaran pertama. Kedua untuk ibu, kan? Kemudian yang selanjutnya baru saya masuk untuk misalnya keluarga, ya untuk istri. Yang keempat untuk anak-anak, kan? Yang kelima untuk kerabat dekat, ya, ada paman, ada bibi, ada teman-teman. Yang keenam misalnya untuk teman-teman yang murid-murid, yang taklim, yang apa, yang kolega-kolega dan sebagainya. Yang ketujuh umat Islam seluruhnya atau yang non-muslim mendapat hidayah, minta. Jadi kita tahu, begitu kita bacakan doa pertama untuk ayah, oh tahu ini putaran pertama. Nggak usah pakai gelang bu ya, atau karet, tuh nggak usah dimasukin lagi. Kita atur dari sekarang. Yang pertama untuk fulan. Yang kedua fulana, minta aja terus, satu aja itu, nggak kemana-mana. Jadi kalau anda bicara untuk orang tua, misalnya orang tua sudah meninggal, udah mintanya itu aja. Allahumma gfir lahu warhamhu, terus ingat-ingat kebaikannya. Saya praktekkan itu. Jadi kalau sudah putaran pertama, saya ayah aja yang diingat. Bagaimana beliau mengajar, beliau memangku, beliau bercanda, ingat semuanya. Terus kita bacakan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Ya Allah sayangi ayah saya, ya Allah berkahi, ya Allah terangi kuburnya. Buka terus saja. Satu itu aja. Nanti putaran kedua untuk ibu. Bayangkan kasih sayangnya, air matanya, keringatnya, darahnya dan sebagainya, minta. Ibu aja, satu fokus aja itu. Ya. Ketiga nanti untuk anda sendiri misalnya, suami atau pekerja yang sedang bekerja, minta di situ silahkan. Lancarkan pekerjaan saya, Allah mudahkan proyek saya, Allah berkahi pekerjaan saya, jauhkan dari riba ya Allah, jauhkan dari yang haram, minta anda aja. Yang keempat istri anda, istri ya Allah, sayangi istri saya ya Allah, berikan bimbingan kepadanya, jadikan dia soleh ya Allah, jadikan pendamping saya sampai di akhirat ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah, jauhkan dari masalah-masalah yang bisa meratakan hubungan rumah tangga kami, minta. Sampai selesai. Saya katakan, begitu anda bisa mintakan itu dengan khusyuk, seketika bisa terjadi. Jadi gitu. Jelas ya? Yang 3 pertama agak cepat, sampai ke rukun yamani. Ya, di rukun yamani, sampai ke Hajar Aswad ini, rukun yamani yang sebelah sini, sisi yang sini, ya, yang terakhir. Kemudian sampai dengan ke Hajar Aswad, yang diucapkan kita sudah hafal. Bahkan yang nggak haji umrah pun hafal doa ini, dan bahkan punya istilah sendiri. Ya, Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang menambahkan ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Tapi sampai di tadi pun cukup boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini prinsip doa. Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ingat itu. Kecuali istidraj. Kalau istidraj semua dikasih supaya dia banyak maksiat karena dia memang nggak mau kembali kepada Allah. Tapi kalau hamba yang taat tidak. Allah hanya kabulkan apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan. Makanya setiap permintaan kita tadi akan kemudian dinilai oleh Allah kalau itu baik untuk dunia dan akhirat kita. Kadang-kadang dunia baik tapi akhirat nggak ada nilainya. Atau akhirat baik tapi dunia nggak ada nilainya. Allah tidak menginginkan itu. Yang Allah inginkan dunianya dia sukses, akhiratnya dia bahagia. Maka sesuatu yang punya nilai dunia akhirat disebut hasanah namanya. Perbuatan baik yang punya nilai akhirat. Maka gimana caranya dunianya hasanah, akhiratnya hasanah? Kita mintakan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Maka boleh jadi apa yang kita mintakan itu dikabulkan dengan cara yang berbeda. Misal, tawaf itu akan mengajarkan kita bagaimana bersikap selama hidup di dunia. Berapa kali tadi? 7 kali. 7 kali kan kita putar-putar kan? Tapi sambil zikir kan? Sambil tasbih kan? Maka kalau orang umrahnya benar, pulang dari umrahnya itu kembali ke tempatnya, maka dia tidak hanya sekadar berputar-putar selama 7 hari sepekan. Semua pekerjaannya akan dia salingkan dengan zikir di dalamnya. Jadi ketika dia kerja, subhanallah, dijaga. Alhamdulillah, sholatnya, segalanya dijaga. Jadi kalau anda pulang dari umrah, semangat tawaf ini hilang, ada yang salah dalam hidup anda. Orang tawaf gak boleh saling sikut jalan, walaupun berdesakan. Gak boleh karena untuk urusan cium Hajar Aswad, anda pasang joki. Ya, ayo pak, begitu selesai bayar, ribut di situ. Ya, itu spirit. Makanya kalau pulang dari sini, gak boleh anda pulang ada proyek, nyogok orang hanya sekedar mendapatkan proyek. Gak boleh saling sikut untuk mendapatkan sesuatu yang rezeki itu udah diatur. Apalagi saling menyingkirkan, menyungkurkan hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu dalam urusan dunia. Itu spiritnya. Jangan sampai saling sikut dalam urusan rumah tangga karena semuanya ibadah. Ya, jangan saling menyingkirkan, menyungkurkan, mengeksplorasi kesalahan masing-masing. Semua orang pasti punya salah. Itu poin pertamanya. Paham?